finalisasi aja, finalisasi. Tadi juga kemudian Bapak Presiden mendapatkan masukan dari Ketua MPR, kemudian dari Wakil Ketua DPR, karena memang cara bekerja beliau kan. Beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak, sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah itu sudah melalui berbagai masukan. Kapan rencana Mas mau diumumkan? Apanya? Besok insya Allah akan diumumkan. Diumumkan oleh siapa, Pak? Ya. Diumumkan langsung oleh Pak Presiden atau seperti apa? Iya. Arahan dari Pak Presiden, Mas? Sekali lagi, sebagaimana yang kemarin juga sudah kami sampaikan, beliau menyampaikan terima kasih karena penanganan terhadap korban cukup cepat, sangat cepat. Kemudian juga penanganan di TKP, penyelidikan dan sebagainya juga menggali informasi sangat cepat. Tetapi lebih daripada itu juga sekali lagi tadi beliau menekankan bahwa ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jadi tadi beliau juga menyampaikan bahwa memang kita perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Ya. Beliau tadi juga membahas bagaimana Karang Taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena untuk kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita. Sejumlah pejabat berdatangan ke kediaman pribadi Presiden. Terlihat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Kebudayaan Fadlizon hadir dalam pertemuan kali ini. Selain keduanya juga terlihat Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Selain itu, dalam pertemuan ini Prasetyo Hadi juga membicarakan terkait pasca ledakan di SMAN 72 Jakarta. Gimana sih? Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepada seluruh kader Partai Gerindra agar senantiasa selalu berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara sebelum ajal menjemput mereka. Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Bapak Haji Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara taklimat Ketua Dewan Partai Gerindra bertajuk Kompak Bergerak Berdampak yang dihelat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu siang. Dalam taklimatnya, Prabowo mengimbau kepada semua kader Partai Gerindra yang kini telah menjabat di level eksekutif hingga gubernur dan bupati agar tidak takut berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Menurutnya, lebih baik berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia sejahtera hingga dikenal karena keberhasilan atas program-program kebijakan pemerintah yang berdampak ke rakyat. Kita nggak usah takut. Lebih baik kita berbuat yang terbaik. Gajah meninggalkan gading. Harimau meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Lebih baik kita dikenang membela rakyat, dikenang membawa Indonesia sejahtera, dikenang memberi makan semua anak-anak dan ibu-ibu hamil seluruh Indonesia. Itu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar resmi menutup Musabakoh Qiraat Atil Kutub Nasional atau MQKN 2025. Bismillah, alhamdulillah.
Caimin mengapresiasi penyelenggaraan Musabakoh Qiraatil Kutub Nasional atau MQKN 2025 yang digawangi Forum Percepatan Transformasi Pesantren yang diikuti peserta dari berbagai daerah mampu melahirkan calon ulama baru dan intelektual baru. Menurutnya kegiatan ini bagian dari regenerasi ulama dan membuktikan Indonesia menjadi gudang ulama untuk membentuk masyarakat yang madani. Caimin juga menegaskan pesantren harus menjadi integral dan pemberdayaan masyarakat. Selain mendapatkan uang pembinaan untuk juara 1, 2, dan 3, mereka juga mendapatkan hadiah umroh. Saya bangga karena calon-calon ulama, calon-calon fuqaha yang mengawal ajaran dan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah ke-NU-an akan terus menjadi bagian dari regenerasi ulama. Pemenangnya calon ulama dari Aceh, juara-juaranya tersebar dari berbagai daerah. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih gudangnya ulama. Indonesia masih memiliki tradisi keilmuan agama yang kuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Nantinya pemirsa, uang pecahan Rp1.000 akan diubah menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Sementara menurut Ekonom Center of Economic and Law Studies atau Celios Nailul Huda, narasi terkait redenominasi rupiah lebih tepat disampaikan oleh otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia ketimbang otoritas fiskal. Meskipun di satu sisi Kemenq dapat mewakili pemerintah untuk mengusulkan pada parlemen terkait pembuatan undang-undang redenominasi rupiah. Saya melihat bahwa seharusnya narasi ini lebih tepat disampaikan oleh otoritas moneter ketimbang otoritas fiskal. Meskipun satu sisi sebenarnya Kemenq dalam hal ini mewakili pemerintah itu bisa mengusulkan kepada parlemen terkait pembuatan undang-undang redenominasi rupiah. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di PMK yang terdahulu itu juga dimasukkan, namun hingga saat ini belum dibahas dan belum disetujui. Nah, saya rasa sebenarnya Bank Indonesia harus berbicara kepada DPR untuk menjadi pengusul undang-undang dari redenominasi rupiah ini, dan BI menjadi lead dalam isu redenominasi rupiah karena memang berperan aktif dalam bidang moneter. Rencana redenominasi rupiah telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Tim Liputan iNews melaporkan.